Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Pengurus Masjid Masyitoh beserta seluruh jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat maghrib insyaallah berlanjut dengan isya, rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang hamba Allah, tentunya kita untuk selalu melihat dan menatap bahwa segala apa yang diberikan oleh Allah dalam hidup kita ini adalah hanya sebatas pemberian, dalam arti kata amanah. Kehidupan ini bahagian dari amanah. Sehat bahagian daripada amanah. Diberikan kita nikmat harta, itu juga bahagian daripada amanah. Bahkan duduknya kita sesaat dalam majelis ini sampai menjelang masuknya waktu isya adalah juga bahagian daripada amanah yang Allah amanahkan kepada kita untuk mencapai tujuan penciptaan kita seutuhnya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Maka kalau ada manusia yang lari daripada ibadah, berarti dia sudah termasuk golongan yang disesatkan oleh syaitan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita mohonkan kepada Allah semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga dengan ucapan salawat ini mendapatkan syafaat untuk kita di yaumul qiyamah sebagai pertolongan yang sangat kita harapkan. Karena hari itu adalah hari yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana hari itu kita tak dapat menyelamatkan orang dan orang tak dapat menyelamatkan kita. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'ah. Hari itu kita tak dapat berharap kepada orang dan orang juga tak bisa berharap dengan kita. Maka mudah-mudahan kita diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, kita lanjutkan tema pembahasan kita malam ini, masih kelanjutan daripada makom-makom yang akan dilalui oleh seorang salik di dalam mensucikan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ini kita akan membahas makom berikutnya yang disebut dengan makom tawakal. Tentunya Bapak Ibu yang berbahagia sudah sering mendengar istilah kata-kata tawakal. Dan konsep tawakal yang diajarkan kepada kita sesungguhnya tidak boleh kita salah artikan atau salah memahami konsep tawakal itu.
kebiasaan yang selalu terjadi, pemahaman atau mindset daripada masyarakat kita terkait dengan tawakal itu, bahwa tawakal itu diletakkan di akhir. Jadi kalau ibarat buat usaha dulu, kalau nanti gagal tawakal, kalau nanti lancar alhamdulillah. Rata-rata orang memahami konsep tawakal itu diletakkan di akhir. Maka di saat dia membuat satu usaha, lalu kemudian ketika usaha ini gagal, barulah dia berpasrah diri kepada Allah. Berarti dalam usaha yang dia lakukan di awal itu, Allah dihilangkan, tidak diikut sertakan Allah dalam ikhtiar itu, dalam usaha itu. Apakah demikian bentuknya konsep tawakal itu, Bapak Ibu? Ketika kita berusaha, maka Allah tak kita sertakan dalam usaha itu. Kalau nanti gagal usaha itu, baru disertakan Allah dalam kegagalan itu. Ternyata Bapak Ibu yang berbahagia, inilah yang diperbaiki pemahaman manusia di abad keempat Hijriyah. Memahami tawakal itu adalah diletakkan di akhir. Jadi ketika manusia berusaha, maka usaha itu adalah usaha manusia. Tak ada ikut campur tangan Allah di situ. Begitulah yang terjadi manusia di abad keempat Hijriyah. Makanya Al-Imam Al-Qusairi rahimahullahu ta'ala memperbaiki konsep tawakal itu di kalangan masyarakat saat itu, agar betul-betul tawakal itu bukan diletakkan di akhir. Ibarat seorang yang berusaha, kalau gagal, kegagalannya itu bertawakal ajalah kepada Allah. Kalau misalkan dia sakit, kalau nggak sembuh sakitnya, bertawakal ajalah kepada Allah. Jadi selalu kata-kata tawakal itu diletakkan di akhir. Ternyata ini pemahaman keliru, Bapak Ibu yang berbahagia. Pemahaman keliru. Sehingga kita dengar ada istilah ikhtiar dan tawakal. Istilah ikhtiar dan tawakal itu bukan satu yang didepankan, satu dibelakangkan. Ikhtiar dulu jalan, baru tawakal. Tidak begitu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, maka apabila kamu berusaha, bertawakallah kepada Allah. Bukan artinya fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, maka apabila kamu berusaha lalu kemudian setelah itu bertawakallah. Jadi kata tawakal itu bukan setelah, tetapi dalam usaha itu sesungguhnya sudah ada diletakkan sifat tawakal. Maka tawakal itu bukan di akhir, tapi tawakal itu adalah menyertai seluruh aktivitas kehidupan manusia. Tawakal itu menyertai seluruh gerak dan gerik kehidupan manusia, mulai dia bangun dari tidurnya sampai dia tertidur kembali. Itu tawakal. Lalu kemudian ada satu kisah. Ketika datang seseorang yang mengendarai unta, ini dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ja'a rajulun ala naqatin lahu. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sedang mengendarai seekor untanya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata si laki-laki tadi, udu'aha au tawakkal. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku ingin bertemu dan berjumpa dengan engkau. Setelah dia turun dari untanya, lalu kemudian dia biarkan untanya tidak dalam keadaan diikat di dalam satu batang pohon kayu yang biasanya unta itu diikat. Lalu kemudian apa kata Rasulullah? Ikatkan
untamu ke dalam batang kayu itu, bertawakallah kepada Allah. Ikatkan tali untamu ke dalam batang kayu itu serta bertawakallah kepada Allah. Bukan ikatkan tali untamu ke dalam batang kayu itu, setelah itu bertawakal kepada Allah. Bukan. Tapi ikatkanlah untamu ke dalam batang kayu itu serta bertawakallah kepada Allah. Ini artinya bahwa ikhtiar dan tawakal itu adalah sejalan. Bukan ikhtiar dulu baru tawakal. Nah, kalau dipahami ikhtiar dulu baru tawakal, maka disinilah banyak manusia terjerumus ke dalam kesyirikan, terjerumus ke dalam kemusyrikan. Ketika dia berusaha, dia hilangkan Allah dalam usahanya. Ketika dia gagal, barulah dia sertakan Allah dalam kegagalannya. Berarti dalam usaha itu tak ada ikut campur tangan Allah di sana. Itulah manusia menjadi musyrik, bahwa dia mengandalkan kekuasaannya. Bahkan rentan orang yang seperti ini menjadi makhluk yang sombong. Andaikan berhasil usahanya itu, maka dia akan mengatakan, oh ini kan semua karena kerja keras saya, karena kepintaran saya, karena kelihaan saya, karena kepandaian saya. Tapi kalau gagal, alah, pasrah ajalah kepada Allah. Nah, Bapak yang berbahagia, maka tolong diluruskan pemahaman konsep tawakal itu bukan demikian. Yang kedua, hati-hati Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa ketika kita mengatakan kepada makhluk, saya serahkan seluruhnya kepada Anda. Kata-kata menyerahkan segala urusan kepada Anda, itu kata-kata tawakal namanya itu. Karena tawakal itu artinya berpasrah diri, bersandar, menyerahkan segala urusan, menyerahkan segala perkara. Yang hak daripada tawakal itu hanya milik Allah semata, bukan milik makhluk. Makanya enggak boleh bertawakal kepada makhluk. Bertawakal itu hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Maka hati-hati dalam ucapan, saya serahkan segala urusannya kepada Bapak. Ketika ucapan itu mengikuti gerakan hati, maka kita syirik. Tapi boleh saja kita mengatakan, saya serahkan segala urusan dan perkara ini kepada Bapak, tapi dalam iktikad hati kita mengatakan, Allah yang akan menentukan segala-galanya. Dalam ucapan tak disertakan Allah, tapi dalam iktikad hati kita, Allah kita sertakan dalam urusan itu. Itu baru kita tidak syirik. Tapi kalau saya serahkan urusan ini kepada Bapak, segala-galanya. Dalam iktikad hati juga kosong, tak ada disertakan Allah dalam urusan perkara itu, berarti kita syirik jadinya. Maka hati-hati. Inilah yang dikhawatirkan oleh Al-Imam Al-Qushayri, banyaknya manusia masuk perangkap kesyirikan dengan salah total dalam memahami konsep tawakal. Maka yang bertawakal itu adalah mereka yang menyerahkan segala kehidupan mereka, totalitas, baik kehidupan yang menyangkut masalah harta, baik kehidupan yang menyangkut masalah rumah tangga, baik kehidupan yang menyangkut masalah anak, baik kehidupan yang menyangkut masalah cobaan, baik kehidupan yang menyangkut masalah malapetaka, baik kehidupan yang menyangkut masalah musibah dan bencana, baik kehidupan yang menyangkut segala-galanya, semuanya bermuara hanya kepada Allah semata. Bahkan orang yang bertawakal itu tidak akan lepas ikut serta Allah dalam gerakannya, kecuali dalam keadaan dia sudah tak ada lagi di atas dunia. Jadi orang yang bertawakal itu selalu mensertakan Allah dalam segala-segala urusan.
baik di awal, baik di tengah, baik kemudian di akhir. Jadi dia meliputi seluruhnya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, oleh karena itu, ketika kita mengatakan saya serahkan segala urusan kepada Anda, maka ikut sertakanlah Allah dalam iktikad hati kita bahwa urusan ini bukan Anda yang menyelesaikan, tapi penyelesaiannya adalah Allah. Cuman wasilahnya lewat dia, jalannya lewat dia. Ya Bu, jadi jangan diamkan hati ketika ucapan lisan mengatakan seperti itu. Itu orang belum bertawakal yang sesungguhnya. Nah, kemudian kita lihat lagi Bapak berbahagia, bahwa urgen daripada sifat tawakal ini, pertama dalam Quran surah At-Talaq dijelaskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah cukupkan baginya sesuai dengan apa yang menjadi kecukupan untuknya. Kenapa penting sifat tawakal ini kita miliki? Supaya Allah mencukupkan segala yang pantas cukup untuk kita. Bayangkan tadi Pak, kita buat usaha misalkan nih, ya, atau kita buat satu pekerjaan misalkan. Seandainya kita tidak bertawakal kepada Allah dari awal sampai akhir, sebegitu lelahnya kita mengurus pekerjaan dan usaha itu, kita tak mendapatkan apa-apa. Bahkan dosa yang timbul di situ. Tapi ketika kita bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh. Kalau pekerjaan kita itu selesai atau tak selesai, ada yang kurang atau banyak yang tak sempurna, fahuwa hasbuh, maka disitulah Allah mencukupkan. Maka pahala tawakal itu tidak akan pernah hilang bagi orang yang bertawakal selalu kepada Allah. Nabi SAW, coba kita lihat apa ungkapan doa beliau ketika sampai di Taif mendapatkan perlawanan dari orang Taif. Apa doa Nabi waktu itu? Sampai Nabi di Taif, Nabi kan mengajak orang Taif supaya masuk Islam. Tetapi kemudian ajakan Nabi itu kan ditolak. Bahkan tidak hanya sebatas ditolak, tapi justru Nabi dilempari dengan batu. Dalam keadaan seperti itu, Nabi SAW melantunkan satu doa yang singkat, tetapi dalam doa yang singkat itu memuat muatan tawakal. Ingat Bapak Ibu apa doa Nabi waktu itu? Ya Rabbi, wahai Tuhanku, kuadukan segala kelemahan-kelemahan dan ketidakberdayaanku, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Tuhanku, oh Tuhanku, kuadukan segala kelemahan-kelemahan dan ketidakberdayaanku, wa anta arhamur rahimin, dan engkau adalah maha pengasih lagi maha penyayang. Dalam keadaan seperti itu Bapak Ibu berbahagia, Nabi mengadukan segala kelemahan dan kekurangan ketidakberdayaannya kepada Allah. Tapi dalam doa itu ditutup dengan wa anta arhamur rahimin. Nabi meletakkan dua sifat
yang menjadi asmaul husna, menjadi sifat bagi Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya apa? Walaupun dalam keadaan ketidakberdayaannya, maka dia memohon, jangan hilangkan sifat Rahman Rahimmu ya Allah. Manusia di saat dia terpuruk, di saat dia hancur, itu banyak manusia menjauhinya. Kita ni kalau lagi gagal betul Pak, banyak orang yang jauh dari kita. Silahkan sajalah siapa yang menjauhi kita. Silahkan sajalah siapa yang tak mau dekat dengan kita. Wa anta arhamur rahimin. Tapi engkau adalah maha pengasih, maha penyayang. Seandainya itu juga kita sertakan dalam ibadah kita Bapak Ibu. Kita ini kan ibadah yang kita kerjakan di usia tua ini kan, dipercaya atau tak dipercaya, yang pasti kita beribadah di usia tua ini ada aja kekurangan, kelemahannya. Kadang kita sholat, kadang tinggal Al-Fatihah. Kadang kita sholat, yang kita waktu ruku terbaca doa sujud, yang waktu kita sujud terbaca doa ruku. Yang kalau kita sholat, gerakan-gerakan kita itu banyak yang tak sempurna. Mau takbir saja, bangkit dari ruku, bangkit dari sujud ke rakaat berikutnya itu entah berapa kali gerak kita itu. Beda di waktu kita dulu masih muda, masih kuat, otot masih sempurna. Kadang-kadang sholat yang kita kerjakan itu lebih pula rakaatnya, tanpa kita sadari itu. Datang sendiri kelemahan-kelemahan dan ketidakberdayaan itu. Maka seandainya itu juga kita ikut sertakan dalam doa kita setelah sholat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kuadukan segala kelemahan-kelemahan dan ketidakberdayaanku. Apa yang aku kerjakan dalam ibadah ini. Andai ibadah ini tak sempurna di hadapanmu ya Allah. Andai ibadah ini tidak baik di hadapanmu ya Allah. Inilah kelemahan dan ketidakberdayaanku. Wa anta arhamur rahimin. Engkau maha pengasih, maha penyayang. Wa tawakkaltu alaih. Aku hanya bertawakal kepadamu. Nah, lalu kemudian Al-Imam Al-Qusari mengatakan wa'lam anna tawakkala mahallahul qalbi wal harakatu bizahiri la tanafi tawakkal bil qalbi ba'dama tahqiqil abadi anna taqdiri min qabalillah wa anna ta'sira syai'un fa biqadratihi wa in anfaqa syai'un fa bitaisarihi. Ketahuilah olehmu anna tawakkal, bahwasanya sifat tawakal itu mahallahul qalbi, letaknya itu bukanlah di zahir, tapi letaknya itu adalah di hati. Jadi sifat tawakal itu letaknya di dalam qalbi, di dalam hati. Artinya apa? Dia bukan amalan zahir, tapi dia amalan batin. Wal harakatu bizahiri, terkadang dalam gerak tak tercerminkan sifat tawakal, tapi dalam gerakan hati ada sifat tawakal yang hadir. La tanafi tawakkul bil qalbi, tak dapat pula dipisahkan sifat atau tak dapat pula dinafikan bahwa sifat tawakal itu hanya dalam semata-mata urusan hati, bukan urusan zahir, tapi dia urusan batin. Ketika manusia bertawakal sebelum dan sesudah, kalau kemudian apa yang dia lakukan itu mendapatkan hasil, maka dia bersyukur kepada Allah.
Seandainya tidak berhasil, maka dia bersabar dan bertawakal kepada Allah. Berarti tawakal itu tidak dinilai dari ucapan. Serahkannya kepada Allah, serahkan aja kepada Allah. Tapi dalam perbuatan diserahkan ke dukun, diserahkan ke orang pintar, diserahkan ke tukang-tukang sihir. Jadi bukan amalan zahir sifat tawakal itu. Dia adalah amalan batin. Untuk apa kita menyebut serahkan kepada Allah secara ucapan zahir, tapi kenyataannya kita malah bersekongkol dengan kekuatan-kekuatan jin yang disponsori oleh setan. Karena jin dan setan itu satu bangsa yang disebut dengan bangsa jin. Setan itu kan sifat menyesatkan manusia, namanya setan. Yang membisikkan was-was ke dalam diri manusia itu kan namanya setan. Bangsanya bangsa jin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang membisikkan bisikan jahat ke dalam dada manusia itu adalah bangsa jin dan manusia. Jadi ada bangsa jin membisikkan kejahatan, namanya setan. Ada juga manusia, bangsa manusia membisikkan kejahatan, namanya setan manusia. Lalu iblis apa bedanya? Iblis itu juga nama, dia juga adalah bangsa jin. Iblis itulah kepala sukunya. Jadi ini suku-suku setan, kepala sukunya namanya iblis. Semua mereka adalah bangsa jin, bukan bangsa malaikat. Karena malaikat itu adalah bangsa yang diciptakan Allah daripada nur. Lalu kemudian apa efek yang akan ditimbulkan ketika manusia tidak bertawakal kepada Allah? Apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qusairi? Idh qala al-faqir at-tawakkalu tahqiqu fil aqidah wa tahluku bi iqamati syari'ati bil maqsumi minal qadiyati wa ta'alluqu baina yadayhi bi husnil ubudiyah. Yang pertama, at-tawakkulu tahqiqu fil ibadah, fil aqidah. Bahwa kalau manusia menghilangkan tawakal, menafikan sifat tawakal, maka akan masuk dia kepada sebuah kekafiran, kekufuran, kemusyrikan, kefasikan. Tapi ketika sifat tawakal itu disertakan dalam kehidupannya, maka kemudian dia akan masuk ke dalam kebenaran dalam berakidah. Jadi kalau dia bertawakal, maka dibenarkan akidahnya. Kalau dihilangkannya sifat tawakalnya, maka dia masuk golongan kafir, kufur, fasik. Itu semua satu kelompok, menafikan keberadaan Allah di dalam kehidupan. Nah, kemudian sifat tawakal itu juga akan menghilangkan daripada segala bentuk praduga-praduga yang tidak baik. Sifat tawakal itu akan mengakhirkan, akan meniadakan sifat praduga-praduga yang tidak baik. Dalam dunia bisnis, apalagi dalam dunia politik, Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita kalah dengan orang, maka praduga-praduga buruk yang selalu menjadi yang ditonjolkan. Apalagi persaingan bisnis. Ini jualan saya nggak laku karena dia itu. Sejak dia buka jualan di sini, maka jualan saya ini macet. Padahal saya yang pertama buka jualan di sini. Dia itu orang baru. Apa yang saya jual dijualnya pula di situ.
Ini orang yang tak bertawakal namanya ini. Sehingga apa yang dibuat orang mengganggu dalam kehidupannya, menimbulkan praduga. Sejak dia buka, jualan saya ini macet total. Jangan-jangan sudah ditanamnya di sini kain mayat, tanah kuburan, macam-macam lah itu nanti itu. Akhirnya digiring setan dia untuk mendatangi tukang-tukang ramal. Gimana itu Pak? Sejak Bapak itu buka, berpindah langganan saya sama dia. Dulu sama saya semua, sekarang langganan saya satu-satu pindah ke dia. Rupanya kata Bapak nih, ada yang ditanamnya di depan rumahmu. Apa itu? Saya tidak tahu, tapi ada di situ. Digali. Ketemulah kain putih. Dianggaplah itu kain mayat. Padahal kain putih itu dah lama tertimbun di situ. Hah? Ini orang tidak bertawakal. Yang iya aja lah. Kan beda. Kan bisa dibedakan mana yang disihir orang, mana yang tak disihir. Itu bisa dibedakan. Bukan kita menafikan sihir. Karena menafikan sihir itu enggak boleh Pak. Karena dalam Quran juga ada ayat tentang sihir. Wa ulqiyas saharatu sajidin. Ketika Nabi Sulaiman mengalahkan sihir-sihir para jin-jin. Kan begitu yang diterangkan dalam surah Al-Baqarah itu. Kita juga tidak menafikan sihir. Tapi kalau kita salah di dalam memahami sihir, disitulah kadang-kadang kita masuk dalam perangkap setan itu. Dianggap itu buat-buatan orang, padahal kain itulah lama tertimbun di situ. Kebetulan tempat itu dulu tempat tukang jahit kain. Guntingan-guntingan itu kan banyak itu kan. Kadang tertanam di situ. Jadi kenapa jualan saya enggak laku? Ujian. Bersabarlah, bertawakallah. Bukan karena di si anu buka itu hilang pelanggan kita, bukan. Allah itu sudah mengatur segala-galanya. Nah, itulah pentingnya sifat tawakal itu, sehingga tidak menimbulkan praduga-praduga buruk kepada orang. Berikut juga supaya tidak menimbulkan praduga yang tidak baik kepada Allah. Karena menyalahkan Allah dalam urusan yang gagal itu adalah sebuah kebatilan. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan pernah salahkan Allah dalam urusan perkara kita, karena itu adalah perkara kebatilan. Jangan pernah bilang Allah itu tidak adil, Allah tidak bersama dengan saya. Itu kata-kata kebatilan. Fa ammal insanu idza ma batalahu rabbuhu fa akramahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza ma batalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Kalau lagi dapat duit, dia bilang Allah sayang dengan saya. Kalau lagi macet usaha, dia bilang Allah meninggalkan saya. Itu kata-kata kebatilan. Maka bertawakallah kepada Allah. Kesimpulannya Bapak Ibu berbahagia, bahwa tawakal itu adalah merupakan sifat yang mesti hadir dalam kehidupan kita, bahwa berpasrah, berserah diri, menyerahkan segala urusan dan perkara hidup kita, semuanya tertuju hanya kepada Allah. Yang kedua, bahwa tawakal itu harus disertai dalam segala gerak-gerik kita, dalam segala tingkah perbuatan kita. Bukan meletakkan tawakal itu di akhir, tapi diikut sertakan dalam seluruhnya. Mulai kita bangun dari tidur sampai kita tertidur kembali, semuanya tawakalnya kepada Allah. Kemudian yang ketiga, dengan kita memiliki sifat tawakal itu, akan Allah
jadikan kita terlepas daripada belenggu-belenggu kemusyrikan, lalu kemudian kita diberikan kecukupan sesuai dengan apa yang pantas untuk kita, dan dengan sifat tawakal itu akan menghilangkan sesuatu yang tidak baik di dalam diri kita. Maka bertawakallah kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sekali lagi, bertawakal, berikhtiar adalah dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Ikhtiar, dalam ikhtiar itu ada tawakal. Dalam tawakal itu ada ikhtiar. Maka orang yang berikhtiar menyertakan tawakal. Yang bertawakal juga disertakan dengan ikhtiar. Dengan arti bertawakal bukanlah makna berpasrah diri, berpangku tangan dalam keadaan tidak punya apa-apa. Saya bertawakal aja kepada Allah. Tidak. Ya, jadi jangan pula disalahartikan tawakal itu diam saja. Pokoknya serahkan aja kepada Allah. Tidak mau bergerak, tidak mau berusaha, itu juga kekeliruan. Ini yang diluruskan oleh Al-Imam Al-Qusairi di dalam konsep tawakalnya yang mencakup segala aspek kehidupan manusia. Maka seorang salik yang ingin mensucikan dirinya di hadapan Allah, dia tidak boleh lepas daripada sifat tawakal itu.